Oh Yohanes dari tadi. Hah? Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Shalom jemaat Tuhan, di tahun 2026 ini kami dari tim Present Worship Church Harapan Indah membuka rekrutmen bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang punya hati untuk melayani Tuhan atau punya resolusi untuk melayani Tuhan di tahun ini, baik sebagai WL, singer, tamborin, pemain musik, service organizer atau digital, dapat menghubungi nomor PIC yang tertera dan atau menghubungi Bapak Ibu Gembala. Kami akan seleksi dan kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara terkasih bisa bergabung bersama kami, punya kerinduan besar untuk melayani Tuhan dari gereja ini. Saya tunggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa berkumpul beribadah walaupun secara online. Saya percaya dan yakin Tuhan hadir tetap di rumah Bapak Ibu Saudara terkasih yang beribadah saat ini secara online. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah yang telah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Biarkan kami pagi hari ini boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau. Kami perlu Engkau. Engkau Tuhan Allah yang besar. Engkau Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Bapa buat segala yang Engkau kerjakan. Biar nama-Mu dipermuliakan pada pagi hari ini. Engkau yang ditinggikan dalam setiap pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
Dalam kasih-Mu
hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, melawat dan menjamah setiap kami Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Bapak Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu yang saat ini sedang menonton Tuhan. Terima kasih Bapak, biar segala puji hormat yang bagi nama-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Siap muji Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi, shalom. Saya percaya pagi hari ini kita tetap bersemangat untuk menyembah Tuhan. Come on. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan sorak dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Katakan lebih dahsyat lagi, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan sorak dan nyanyikan sorak kemenangan. Come on, katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Lebih dahsyat, katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yuk kita tepuk tangan sama-sama. Give me your glory, give me your honor, give me your praise and all that you are. Give me your glory, give me your higher, give me your praise, Gloria. Give me your glory, give me your honor, give you praise and all that you are. Praise, Gloria, glory, give me your honor, give you praise and all that you are. Give me your honor, give you praise, give you glory, give you honor, give you your praise, all that you are. Give you honor, give you praise. Oh, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala.
lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Woo! Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Seberapa kami Bapak mampu menjauh dari kasih-Mu dan Roh-Mu. Biarkan hidup kami terus berbaut kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang kami andalkan selama hidup ini Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Oh, ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Yesus, janji-Mu sempurna Tuhan. Sebelum ku bicara, oh Kau tahu. Terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Oh, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Oh, kemana ku sanggup
depanku, janjimu sempurna, nyata kau berserta. Oh Yesus, terima kasih, Allah yang setia. Mari katakan, selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Oh, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa, janjimu sempurna, nyata kau berserta, hanya bersamamu indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata kau berserta, hanya bersamamu indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata kau beserta. Silakan bagi hambanya. Haleluya. Haleluya. Inamaya rata shana maya rata kana maya rata kana maya rata. Inamaya rata shana maya rata kana maya rata kana maya rata. Inamaya rata shana maya rata kana maya rata kana maya rata kana maya rata. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita menyembah, haleluya. Inamaya rata shana maya rata kana maya rata kana maya rata shana maya rata kana maya rata. Indah bersamamu, Kau yang jamin masa depanku, Tuhan. Glory haleluya. Oh, indah bersamamu, ku nikmati Engkau, Tuhan. Ku menikmati Engkau. Inamaya rata kana maya rata she. Oh, Kau segala-galanya, Kau segala-galanya bagi kami, Kau segala-galanya Tuhan. Inama shera la 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 mata rata kana. Oh, Kau halal Tuhan. Ina la 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 ba 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 ba. Ina maya rata kana maya rata kana maya rata kana maya rata kana maya rata. Indah bersamamu Tuhan. Oh, Kau
rata kana maya rata kana basi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inamaya rata she rata kana maya rata kana. Inamaya rata kana maya rata kana maya rata kana maya rata kana maya rata. Inamaya rata kana maya rata shana maya rata kana maya rata kana maya rata. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, bahwa masa depan kami sungguh ada bersamamu. Indah dan kau siapkan begitu baik bagi kami. Itu sebabnya kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami boleh merasakan Engkau sekali lagi dimanapun kami berada. Karena Engkau tidak dibatasi oleh tempat, dimanapun kami menyembah, di situ Engkau hadir. Di mana namamu dipanggil, Engkau hadir bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dalam kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau tahu hati kami. Engkau lihat keberadaan kami. Itu sebabnya bekerjalah, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami. Ya Roh Kudus, Engkau yang menyingkapkan isi hati Bapa. Roh Kudus, biarlah terang firman itu yang akan menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim POV yang sudah melayani kita pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita sudah memasuki khotbah yang keempat dari seri Prapaskah, khotbah seri Prapaskah yang saya sudah sampaikan. Nah, saudara-saudara, dan kalau kita bicara tentang Paskah, ya kita bicara tentang kemenangan. Dan apa yang dialami, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita hari ini, ya dalam beberapa hari kemarin telah merayakan kemenangan. Dan saudara-saudara, Yesus yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu sudah mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu diberikan kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, kita percaya bahwa Yesus yang sudah mati itulah kemenangan sejati. Dan kemenangan yang sejati itu diberikan kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya. Jadi kemenangan itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Dan ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema ditangkap tetapi tidak dikalahkan. Ya, jadi ini adalah khotbah seri setelah 30 keping perak, lalu dilanjutkan tentang panggilan, ya, tentang khotbah yang kedua yang saya sudah sampaikan. Yang kemarin saya juga bicara tentang taman Getsemani dalam hidup, dan hari ini saya bicara tentang ditangkap tetapi tidak dikalahkan. Terambil dari Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53. Dikatakan demikian, saudara-saudara, waktu Yesus masih berbicara, ya jadi ini masih ada di taman Getsemani ceritanya sebetulnya. Tetapi dalam Lukas dipisahkan dengan perikop, yaitu perikopnya pada waktu Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih bicara, datang serombongan orang, seorang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari kedua belas murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu siapa salah satu murid Tuhan Yesus yang berkata demikian, karena di kitab Injil yang lain disebutkan seorang murid yang bernama Petrus, gitu saudara. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya, yaitu imam besar yang bernama Malkus. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Artinya telinga itu sudah putus, lalu Yesus berkata, sudahlah itu, ya, memberhentikan
tindakan daripada murid tersebut untuk melakukan tindakan yang lebih lagi. Sudahlah itu, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam pertandingan tinju, saudara-saudara, ada kalanya seorang petinju jatuh dan dihitung oleh wasit. Penonton mungkin berpikir ya sudah kalah, pertandingan sudah selesai. Saudara-saudara kasih Tuhan, seringkali kita melihat petinju ya dipukul langsung jatuh gitu ya saudara-saudara. Lalu orang berpikir ya ini udah selesai, ya pertandingan yang menang si A, yang si B kalah gitu ya, oleh karena sudah terjatuh. Tetapi selama ia masih bangkit, ia masih bangkit sebelum hitungan ke-10, kita tahu wasit memberikan kesempatan untuk petinju yang jatuh itu, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam hitungan ke-10. Maka sebelum hitungan ke-10 petinju itu bangkit, maka pertandingan itu belum selesai. Ya, bahkan seringkali terjadi petinju yang sempat jatuh justru bangkit dan akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada malam ketika Yesus ditangkap, banyak orang berpikir pertandingan sudah selesai. Yesus sudah kalah. Yesus sudah selesai pelayanannya. Yesus sudah berakhir tentang cerita kehidupannya. Dan di mana murid-murid pun ikut lari meninggalkan Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan kuasa agama dan politik itu merasa sudah di atas angin, mengalami kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, bukan kekalahan yang terjadi pada waktu Yesus ditangkap, melainkan langkah menuju kemenangan terbesar sedang dimulai pada saat itu melalui salib dan juga kebangkitan. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kadang hidup kita juga membuat hidup kita seperti tertangkap oleh keadaan, tertangkap dalam situasi keadaan yang sepertinya membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti ada di dalam sebuah penjara, sepertinya kita ada di sebuah ruangan di mana kita tidak bisa bergerak lebih banyak lagi, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan, tatkala saudara masih hidup di dalam Tuhan, kita bisa tertangkap oleh situasi atau keadaan yang sepertinya memenjarakan kita, sepertinya mengikat kita. Tetapi hidup kita tidak akan dikalahkan dengan situasi atau keadaan tersebut. Sekalipun kita sepertinya ditangkap, sepertinya ditawan, ada dalam situasi di mana kita tidak bisa bergerak. Tetapi selama saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, maka saudara dan saya tidak pernah akan dikalahkan oleh situasi atau keadaan yang berusaha untuk menangkap saudara dan saya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jika kita memperhatikan ayat yang kita baca dari perikop dari Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53, maka kita menemukan ada 3 peristiwa, ada 3 keadaan, situasi yang sepertinya membuat Yesus tertangkap di situ. Tetapi Yesus sekali lagi tidak dikalahkan. Demikianlah seringkali 3 peristiwa ini terjadi dalam hidup kita. Namun sekali lagi saudara-saudara, selama kita hidup bersama dengan Tuhan, maka situasi peristiwa tersebut tidak akan membuat saudara dan saya mengalami kekalahan. Kita tidak akan dikalahkan. Peristiwa apa saja? Yang pertama adalah pengkhianatan. Kalau saudara membaca ayat 47, ayat 48, khususnya ayat 48, di situ kata Tuhan Yesus kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara-saudara, ini ada sebuah pengkhianatan. Tetapi saudara-saudara, peristiwa yang pertama pengkhianatan itu tidak boleh kehilangan kasih. Saudara-saudara, pada waktu kita dihianati, pada waktu ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita,
kita tidak boleh kehilangan kasih kita kepada mereka. Saudara-saudara, ada satu film yang menarik saudara-saudara, The Count of Monte Cristo. Ada seorang pemuda bernama Edmond Dantes. Saudara-saudara kasih Tuhan, ia ada seorang pelaut yang baik dan jujur. Hidupnya hampir sempurna. Dikisahkan dalam film ini sangat menarik saudara-saudara. Karirnya baik, ia akan menjadi seorang kapten dalam kapal yang ada dalam kapal tersebut saudara. Ia akan menikah dengan perempuan yang ia cintai. Namun saudara-saudara kasih Tuhan, beberapa orang iri dan orang-orang yang iri itu mengkhianatinya. Mereka memfitnahnya sehingga ia dipenjara bertahun-tahun, di penjara yang mengerikan. Film ini betul-betul sangat luar biasa saudara-saudara. Selama di penjara hatinya penuh dengan kepahitan. Edmond terus membawa kepahitan itu dan ingin membawa balas dendam terhadap orang-orang yang selama ini telah mengkhianatinya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, singkat cerita, setelah akhirnya ia berhasil keluar dan menjadi sangat kaya. Satu kesempatan ia memakai seluruh hidupnya untuk membalas satu persatu orang yang mengkhianatinya. Saudara-saudara, ia memang berhasil untuk membalas mereka. Tetapi saudara-saudara, kalau kita menyaksikan film ini, akhirnya ia menyadari bahwa balas dendam tidak pernah benar-benar memulihkan hatinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cerita ini menggambarkan pola dunia. Film ini menceritakan tentang nilai-nilai dunia. Pengkhianatan dibalas dengan kebencian. Kebencian mulai dilakukan balas dendam. Saudara-saudara, tetapi sampai kapan kita akan memelihara kebencian kita dan merencanakan balas dendam dan bahkan kita mampu untuk melakukannya? Sampai kapan kita akan melakukan? Padahal kita belajar dari kehidupan Yesus Kristus. Pada waktu dihianati, saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus tidak kehilangan kasihnya kepada Yudas yang telah mengkhianatinya. Saudara-saudara, dunia sering berkata, kalau kita disakiti, maka kita akan membalasnya. Kalau kamu dihianati, jatuhkanlah kembali orang-orang yang telah mengkhianati kita. Tetapi di Taman Getsemani kita melihat sesuatu yang berbeda. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, Yesus tidak mengatakan balas. Yesus tidak mengatakan menghukum dan melawan orang-orang yang telah mengkhianatinya, terutama kepada Yudas. Justru kita melihat kasihnya masih tetap ada. Kasihnya sempurna kepada Yudas. Dunia mengajarkan kita jika dihianati balaslah. Tetapi Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Pengkhianatan tidak boleh mematikan kasih di mana saudara dan saya mengasihi cinta Tuhan. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, maka pengkhianatan tidak boleh mematikan kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Balas dendam mungkin memuaskan emosi sesaat, tetapi hanya kasih yang memulihkan hati. Kadang satu tindakan kasih lebih kuat daripada 1000 tindakan balas dendam yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang telah mengkhianati kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dunia mengajarkan membalas luka dengan luka. Tetapi Kristus mengajarkan menjaga kasih bahkan ketika saudara dan saya disakiti. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita belajar jika ada peristiwa pengkhianatan, orang-orang yang selama ini begitu dekat, orang-orang yang selama ini kita kasihi, orang-orang yang selama ini kita percayakan, justru orang itu telah mengkhianati kita. Tetapi kalau kita mengalami hal itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh membalas kebencian dan balas dendam, tetapi kita tetap harus mengasihi sebagaimana Yesus mengajar dan melakukan kepada Yudas, dan itu juga yang harus kita lakukan. Mari kita belajar untuk mengasihi. Sebuah peristiwa pengkhianatan bisa saja terjadi, memang menyakiti, apalagi adalah orang-orang yang selama ini kita percayakan, seperti yang dialami oleh Yesus. Yesus mempercayakan banyak hal kepada Yudas, bahkan keuangan daripada pengiringnya, pelayanannya selama 3,5 tahun dipercayakan kepada Yudas. Tapi pada akhirnya Yudaslah yang menjual Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, tapi hari ini jika engkau disakiti, ingat kalau engkau dihianati, ampuni, kasihilah orang-orang tersebut.
jangan balas dengan kebencian. Jangan balas dengan membalas dendam setiap perbuatan-perbuatan mereka. Nah yang kedua, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik, peristiwa apa lagi setelah pengkhianatan? Kalau kita memperhatikan di ayat 49 ayat 51, maka saudara-saudara ada kekerasan di sana, peristiwa kekerasan. Walaupun kekerasannya dilakukan salah satu murid Yesus yang saat itu bersama-sama di Taman Getsemani yang bernama Petrus, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jika ada kekerasan, peristiwa kekerasan, yang harus kita lakukan apa? Tidak berhenti untuk mengadakan pemulihan. Saudara-saudara ya kasih Tuhan, lihat ayat 50 jelas dikatakan, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, sudahlah pemulihan. Dan Yesus menyembuhkan telinga daripada imam yang bernama Malkus itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ada pemulihan, kekerasan terjadi, pemulihan obatnya, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada satu kisah, ada seorang ayah memiliki anak punya temperamental, seorang yang suka marah, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan pada waktu dia marah, dia melontarkan kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang penuh dengan kekerasan. Dan satu ketika ayahnya berkata kepada anak itu, ya karena anak itu sebetulnya ingin berusaha melepaskan daripada sifat amarahnya itu, suka marahnya. Dan ayahnya berkata, kalau memang kamu mau melepaskan keadaanmu, lalu ayah berkata, kalau kamu pada waktu marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas untuk kau ucapkan, panteklah paku ini ke papan. Nah, suatu ketika anak itu marah mengeluarkan kata-kata yang kasar, lalu dia mengambil paku, lalu mulai memantek ke dalam papan. Tepek gitu ya, saudara. Cuma satu paku. Lalu berikutnya pada waktu dia gagal lagi, dia ambil paku lagi berikutnya, dia pantek lagi, saudara-saudara kasih Tuhan. Setelah sudah berapa paku yang sudah terpantek di dalam sebuah papan, saudara-saudara kasih Tuhan, mulailah anak ini mengalami sebuah perubahan. Ya, ayahnya berkata, sekarang setiap kali kamu berhasil menahan amarahmu, cabutlah satu paku daripada pagar itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena sudah ada perubahan. Pada waktu dia di situasi di mana dia bisa marah tetapi dia bisa menahannya, bisa mengendalikan emosinya. Maka sepulang dari tempat itu dia mulai mencabut paku, salah satu paku yang ada di papan tersebut. Lama-lama saudara-saudara kasih Tuhan, paku itu berhasil dicabut semua. Tetapi ayahnya menunjukkan kepada ayahnya, coba lihat anakku, lihat bekas paku dari papan ini. Lihat bekas pakunya memang tidak ada, tapi bekas lubang paku itu masih tetap ada. Setiap kata-kata kasar dan setiap tindakan kekerasan meninggalkan luka di setiap orang yang mengalaminya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini yang seringkali kita tidak sadari, bahwa kekerasan menimbulkan luka. Hanya Yesus. Maka pada waktu kita mengampuni, pada waktu kita mengadakan pemulihan, maka luka-luka itu akan tertutup dengan kasih Kristus dari pengampunan yang kita lepaskan. Saudara-saudara, kekerasan meninggalkan luka, tetapi pemulihan dapat memperbaiki kerusakan di setiap luka hati orang-orang yang pernah kita sakiti. Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti apa yang dialami Nelson Mandela. Ia dipenjara selama 27 tahun oleh pemerintahan apartheid di Afrika Selatan, saudara-saudara kasih Tuhan. Karena dia memperjuangkan kesetaraan ras. Selama bertahun-tahun dia mengalami kekerasan di dalam penjara. Dia harus kerja secara keras dan hidup dalam kondisi yang sangat-sangat berat. 27 tahun bukanlah waktu yang singkat. Diperlakukan tidak adil, saudara-saudara kasih Tuhan. Banyak orang berpikir ketika Mandela akhirnya bebas, dan bahkan pada waktu rakyat Afrika Selatan memilih dia menjadi presiden di sana. Saudara-saudara, orang sebagian banyak akan berpikir bahwa Mandela
Presiden Mandela yang saat itu sudah terpilih akan balas dendam kepada orang-orang yang menindasnya. Orang-orang yang sudah memenjarakannya. Orang-orang yang memperlakukannya di penjara itu dengan begitu keras. Tetapi saudara-saudara, apa yang dipikirkan oleh orang banyak pada saat itu, ternyata itu tidak kenyataan. Karena apa? Mandela memilih untuk rekonsiliasi. Ia bahkan mengundang beberapa orang-orang yang lalu menjaganya di penjara dan melakukan tindakan kekerasan selama di dalam penjara untuk hadir dan pelantikan sebagai presiden. Saudara-saudara kasih Tuhan, sampai satu kesempatan dia diwawancarai. Ya, oleh karena semua punya pemikiran yang sama, termasuk juga wartawan akan berpikir yang sama, bahwa Presiden Mandela pasti akan menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kekerasan kepadanya. Tetapi ada satu statement yang sangat-sangat memberkati kita. Dikatakan begini, jika saya keluar dari penjara dengan membawa kebencian, maka sebenarnya saya masih menjadi tahanan. Sudah berapa banyak dari antara kita sudah dilepaskan dari penjara. Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu membebaskan saudara dan saya belenggu kuasa iblis. Tetapi pada waktu ini kita masih tetap menaruh kebencian. Ya, saudara dan saya sepertinya sudah bebas. Saudara bisa menganggap dirimu sudah merdeka. Tetapi kebencian itu sebetulnya sedang membawa saudara kembali lagi kepada masa lalu, di mana engkau sedang mengalami dipenjara oleh kehidupan manusia lamamu. Itu sebabnya hari ini bukan keberadaanmu yang menentukan engkau merdeka atau tidak, tetapi sikap hatimu tatkala engkau melepaskan kebencian dan melepaskan pemulihan, tidak menyimpan segala luka di hati kita, apa yang dilakukan orang kekerasan terhadap diri kita, dan kita lepaskan pengampunan, pemulihan itu saudara-saudara, maka disitulah saudara dan saya menjadi orang-orang yang merdeka. Mandela mengerti bahwa kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan, karena itu hanya memperpanjang luka bangsa, luka hidupnya, yang memilih pemulihan dan rekonsiliasi. Hari ini kita belajar supaya pada waktu saudara dan saya mengalami kekerasan dari orang-orang yang kita anggap, kita pikir kita mendapatkan balasan kasih, tetapi justru kekerasan itu datang kepada kita. Jangan bawa luka hatimu, jangan terus kau pelihara luka hatimu, karena pada waktu engkau menjaga, memelihara luka hatimu, maka sesungguhnya engkau sedang kembali, engkau sedang ada di dalam tahanan, engkau ada dalam tawanan, engkau dalam masa lalumu. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru, tetapi pemulihan dapat memutus lingkaran kekerasan. Putuskan, hari ini putuskan. Jangan biarkan kekerasan itu terus membelenggu dan memenjarakan hidup saudara dan saya. Lepaskan. Dengan pertolongan Tuhan, saya yakin kita mampu untuk melepaskan setiap masa lalu kita, khususnya dari setiap kekerasan luka hati kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita mau datang. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita lihat yang ketiga, sangat-sangat luar biasa. Peristiwa yang ketiga bukan saja kalau tadi yang pertama bicara tentang pengkhianatan, yang kedua bicara kekerasan, yang ketiga saudara-saudara kuasa kegelapan. Di ayat 53, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara-saudara lihat kuasa kegelapan. Ya saudara-saudara, Yesus mengakui bahwa ada momen ketika kuasa kegelapan sedang bekerja. Namun ini tidak berarti Tuhan kehilangan kendali atau berhenti bekerja. Itu sebabnya selama kuasa kegelapan bekerja, percayalah tidak meniadakan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Justru melalui peristiwa yang tampak gelap ini, di mana kuasa kegelapan yang tampaknya mengalami kemenangan, Tuhan sedang menggenapi rencana keselamatan melalui salib, melalui kebangkitannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, perbuatan kalau kita melihat ada suatu buatan sulaman saudara-saudara. Jika kita melihat bagian belakang hasilnya,
yang kita lihat hanyalah benang-benang kusut, saudara-saudara kasih Tuhan. Warna yang tidak teratur, pola yang terlihat kacau. Dalam kehidupan kita juga ada masa-masa yang terasa seperti musim kegelapan. Sepertinya hidup kita kusut, gelap. Gak tahu bagaimana mengurai persoalan hidup kita. Kita ada di sebuah lorong yang gelap, yang tidak ada cahaya. Seperti benang kusut, kita tidak tahu mulai dari mana pangkal untuk menyelesaikan masalah kita. Warna hidup kita sudah mulai kacau, sudah tidak teratur lagi. Pola hidup kita sudah kacau, berantakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, masalah datang bertubi-tubi, ketidakadilan begitu bisa terjadi seketika. Doa belum juga terjawab, kita sudah menangis sekian lama. Kadang-kala kita bertanya, di mana Tuhan? Di mana Allah yang mengasihi saya? Di mana Allah yang peduli hidup saya? Allah yang mengerti hidup saya? Namun dalam kisah Getsemani mengingatkan kita bahwa ketika kegelapan tampak kuat, ketika hidup kita seperti benang kusut yang tak terurai, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja atas kehidupan saudara dan saya. Bukan berarti Tuhan sudah lepas tangan atas hidup saudara. Bukan berarti Allah tidak sanggup untuk menolong saudara dan saya. Seringkali justru di tengah situasi yang paling gelap, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Setelah kalau kita lihat kain di belakang seperti gunung, benang yang kusut, yang penuh dengan kegelapan, yang tidak bisa terurai, tidak nampak kacau balau, tetapi cobalah kain itu dibalik. Maka disitulah kita akan melihat bagian depannya. Kita akan melihat pola yang indah. Kita melihat warna yang harmonis. Kita melihat gambar yang luar biasa baiknya. Ternyata apa yang tampak seperti kekacauan, apa yang nampak seperti kegelapan hanyalah bagian belakang dari kehidupan. Sedangkan bagian depannya adalah rancangan yang terindah. Karena Allah terus bekerja. Allah tidak pernah berhenti untuk menolong saudara dan saya. Sebagai orang percaya kita perlu ingat bahwa kegelapan tidak pernah menjadi penguasa. Kejahatan tidak pernah menulis akhir cerita. Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihatnya. Kegelapan mungkin menutup pandangan kita, tetapi tidak pernah menghentikan pekerjaan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari pada saat ini kita mau hampiri Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun situasinya, jika hari ini Bapak Ibu engkau sepertinya ditangkap oleh karena pengkhianatan, ditangkap oleh karena kekerasan, ditangkap oleh kuasa kegelapan. Tetapi firman Tuhan mengatakan semua itu tidak dapat mengalahkan saudara dan saya. Roma mengingatkan kita bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus yang akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Orabat asyena mayarat akana mayarat akana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan karena salibmu aku menang. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami bersyukur peristiwa di mana Yesus ditangkap. Mungkin iblis bersorak-sorai. Pemuka-pemuka agama bersukacita. Para
Orang-orang yang selama ini membenci Yesus merasa di atas angin mengalami sebuah kemenangan yang besar. Pertandingan sudah selesai, Yesus sudah kalah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah sebuah rencana yang besar, di mana Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Sebuah kemenangan yang diberikan hanya yang bisa dilakukan oleh Yesus semata. Tidak ada manusia di dunia ini yang mampu untuk mengerjakannya. Hari ini jika kami merasa ditangkap, tapi kami yakin bahwa hidup kami tidak akan dikalahkan. Baik itu melalui pengkhianatan, orang-orang yang selama ini kami anggap setia. Selama ini kami sudah berbuat baik, kami sudah memperhatikan, kami menaruh kepedulian, kami sudah banyak membantu. Tetapi sekarang orang itu membalikkan badannya, bahkan mulai mengkhianat, meninggalkan kami. Secara manusia mungkin kami bisa sakit hati, tapi hari ini kami tidak mau mengambil keputusan untuk terluka ya Tuhan. Kami harus tetap mengasihi. Ada banyak orang-orang yang melakukan kekerasan, tapi kami tidak mau membalas dengan kekerasan. Kami ingin melakukan pemulihan. Kami bawa kasih supaya pemulihan itu terjadi ya Tuhan. Haleluya. Bahkan kuasa gelap pun yang berusaha untuk menghancurkan kami, yang sedang merampas segala mimpi-mimpi-Mu atas kehidupan kami, tidak akan pernah berhasil oleh karena Tuhan masih bekerja melindungi kami Tuhan. Kuasa Tuhan masih bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Inamaya rata shana maya rata kana maya rata. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, hanya Kau Tuhan hidupku. Jaga Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baik. Darah-Mu pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Oh, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku berserah. Mari panggil namanya. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Engkau yang berkuasa. Amin. Untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa. Amin. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan teks daripada pujian ini,
dikatakan engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Allah sanggup untuk menyembuhkan luka hatimu. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap keadaan di dalam hatimu. Yesus sanggup untuk mengurai setiap benang kusut hidupmu. Yesus sanggup, itu sebabnya andalkan Dia. Kuasa salib Yesuslah yang memberikan kemenangan kepada kita. Yesus mampu untuk melakukan mujizat yang besar bagi kita. Secara manusia mungkin kita mengatakan, Pak Edi, aku gak mampu untuk bisa melupakan pengkhianatan yang dilakukan orang yang selama ini sudah saya tolong, saya sudah bantu, saya sudah perhatikan dengan baik, tapi dia malah menusuk saya di belakang, menjelek-jelekan, menghancurkan reputasi saya. Bahkan kuasa kegelapan berusaha untuk mengambil semua impian-impianmu. Ingat, Tuhan tidak berhenti bekerja. Allah terus bekerja atas kehidupan saudara dan saya. Dia bentengi kita dengan kehadirannya. Dia tolong saudara dan saya agar hidup saudara dan saya mengalami kemenangan. Salib Yesus telah membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, Kau berikan. Amin. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber. Mari katakan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Bawa hatimu kepada Tuhan. Hati yang penuh luka itu, katakan, Tuhan sembuhkan hatiku, pulihkan hidupku Tuhan. Amin. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Amin. 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 Engkau yang
bekerja di dalam anak-anakmu. Haleluya. Kuasa salibmu sungguh besar. Haleluya. Inama karabatarata, inama yaratakan, inama yarabatara, kudabatarata, inama yarabatara, kudabatarabatase. Oh yarabatase nama kara, oh rabatarata kanamaya, oh rabatase, inama yaratakara. Oh haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu, Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Orabatarata kanamayara, inamayara takara, orabatarata, inamatara takara. Aku pulihkan setiap hati, aku lepaskan pemulihanmu, hati yang baru. Aku berikan di setiap hati anak-anakku ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau bekerja, kau bekerja. Hancurkan kuasa-kuasa iblis, hancurkan kuasa-kuasa kegelapan, hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ora batase namo, ikaraba, inamo, ikira, sanabaya, sanamo, kurabata namo, irataraba, kurabatara, inamayara, karabatase, inamayara, sarabatara, kurabatase, kurabatara, sarabatara takan, orabatasa namo. Kiralapata syarabayarata. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau ajaib bagi kami. Inamaya rata kanamaya rata kanamaya rata syanamaya rata kan. Inamaya rata syanamaya rata kanamaya rata kana. Ora bata shera la 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 bata rata kana maya rata. Ina maya rata kana maya rata shana maya rata kana maya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat ini jika hatimu penuh dengan luka, jika hatimu hari ini penuh dengan kepahitan, jika hatimu hari ini sepertinya dikuasai oleh kuasa kegelapan, jangan berpikir bahwa hidupmu kalah. Jangan biarkan hidupmu menjadi orang-orang yang kalah. Mungkin dunia mengatakan sudah selesai hidupmu, sudah selesai masa depanmu, sudah selesai mimpi-mimpimu. Tetapi hari ini Tuhan akan mengubah keadaan. Apa yang kelihatannya hilang, lenyap, terpenjara oleh karena engkau ditangkap dalam suatu keadaan, situasi yang berat, situasi yang pelik, suatu keadaan yang sulit untuk diurai. Tapi Tuhan mampu untuk mengubah segala-galanya. Allah membalikkan kalin sulaman itu. Maka benang kusut itu tidak nampak. Yang adalah hasil karya yang indah dan rencana Allah yang luar biasa atas kehidupanmu. Dimanapun kau berada, jika kau adalah orangnya dan kau berkata, "Baik, tolong doakan aku. Hatiku penuh dengan luka. Bahkan aku sendiri yang melukai orang-orang. Aku sendiri sebagai orang yang mengkhianati suami, istri, teman, dan siapapun juga. Tapi hari ini, mari letakkan tanganmu di dada dan mulailah berdoa, panggil nama Yesus. Yesus yang mencintaimu, Yesus yang mengasihimu. Yesus sendiri yang akan memulihkan hidupmu. Yesus yang tidak akan pernah mengingat-ingat masa lalumu. Dan Yesus yang harus bekerja, terus bekerja, merancang sebuah masa depan yang indah atas kehidupanmu. Haleluya.
Haleluya. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Tatkala mereka menyadari bahwa hati mereka penuh luka. Bahkan mungkin hidup mereka adalah orang-orang sebagai pelaku yang melukai, yang mengkhianati. Dan akhirnya mereka merasa bahwa tidak layak. Tuhan, hari ini kami berdoa, dimanapun mereka berada, biarlah tangan pengasihan-Mu bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau sentuh hati mereka dan berikan hati yang baru, sehingga pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi manusia baru yang diperbarui oleh Tuhan sendiri. Tidak mengingat-ingat kembali tentang masa lalu, dan bahkan hidup mereka diubahkan menjadi orang yang mampu untuk menjadi berkat dengan kasih Kristus yang mereka akan bagikan dalam kesetiaan mereka sebagai pasangan suami istri, orang tua anak, tetap setia sampai maut memisahkan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala kuasa-kuasa gelap yang bekerja untuk menghancurkan, merampas segala mimpi-mimpi Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhenti bekerja, terus bekerja. Engkau pemegang kendali hidup kami ya Tuhan. Kuasa-Mu besar, Kuasa-Mu begitu nyata atas kehidupan anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, lepaskan mereka dari setiap belenggu kuasa-kuasa jahat yang mencengkram mereka. Kami patahkan, kami hancurkan semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hari ini betul-betul kemenangan terjadi, sorak-sorai terjadi setiap jiwa, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka tidak lagi tertangkap, tapi mereka sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Sekalipun mungkin kami ada dalam situasi di mana kami seperti masih terperangkap dengan keadaan, namun roh kami, jiwa kami tidak akan pernah dibelenggu olehnya. Karena Tuhan yang ada bersama kami jauh lebih besar dari setiap keadaan atau situasi apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati apapun yang mereka lakukan. Biarlah tangan Tuhan yang membuat mereka berhasil. Tuhan, tolong juga buat saudara-saudara kami yang sakit. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan. Kesembuhan terjadi di atas kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami yang liburan, supaya Tuhan akan jaga mereka, lindungi, khususnya dari kebiasaan-kebiasaan yang mengikat mereka. Bebaskan jika kebiasaan itu tidak baik, bebaskan ya Tuhan. Buatlah mereka melakukan yang positif. Buatlah mereka melakukan sesuatu yang akan bermanfaat buat hidup mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala kebiasaan yang akhirnya membuat mereka menjadi malas Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang berliburan. Tuhan akan lindungi dimanapun mereka berada saat ini. Baik dekat maupun jauh, Tuhan akan kawal mereka dalam perjalanan mereka menikmati bersama dengan keluarga. Biarlah kasih Kristus menyertai masa-masa mereka mengisi liburan bersama dengan keluarga. Kasih Kristus itulah yang akan mempererat hubungan mereka satu dengan yang lain. Jagai kawal dari setiap orang-orang yang punya niat jahat, kecelakaan, maut, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati rumah-rumah yang ditinggalkan, supaya Allah melindungi dengan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih buat pimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu nyata. Engkau hadir bersama kami dari awal hingga pada akhirnya.
Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, angkatlah kedua tanganmu. Dan kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yuk. Udah off loh.